Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah para penatua selesai berbicara, semua orang mulai memasuki gua secara berurutan. Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Xi Yue ada di belakang. Ketika dia mengantri, Zhu Hengyu melihat sosok Su Ziyun, dan Su Ziyun juga melihatnya. Setelah melirik sesaat, keduanya bertemu, dan kemudian berpisah. Setelah itu, keduanya pura-pura tidak mengenal siapapun. Zhu Hengyu menunduk dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah Su Ziyun mengedipkan mata pada orang-orang di sekitarnya, dia tidak lagi mengabaikan Zhu Hengyu dan langsung memasuki labirin dengan semua orang. Segera setelah itu, Zhu Hengyu dan ketiganya juga memasuki gua bersama. Setelah memasuki gua, mata Zhu Hengyu benar-benar gelap. Tapi dia dengan cepat beradaptasi dengan kegelapan ini, perlahan melihat hal-hal di sekitarnya. Bahkan, tidak ada apa-apa di sekitar, hanya lorong gelap. Zhu Hengyu berjalan ke depan dan membuka jalan, di belakang Xi Yue dan Zhu Dachang. Mereka bertiga berjalan sebentar, dan mulai melihat beberapa tikus iblis, yang sedikit lebih besar dari tikus iblis biasa. Tikus iblis biasa berlari ketika mereka melihat orang-orang, sementara tikus setan besar menggigit gua ketika mereka melihat orang-orang. Untungnya, tikus-tikus iblis ini hanya sedikit lebih besar, tetapi kekuatan penghancur mereka tidak tinggi. Sesekali 3 atau 2 tikus ajaib, mereka menyelesaikannya dengan mudah. Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Xi Yue berjalan maju dengan mudah. Namun, dengan pendalaman gua, situasinya mulai berubah. Semakin banyak tikus iblis di sekitarnya. Setelah hanya sepertiga dari bagian itu, ketiganya harus menggunakan semua cara mereka untuk menahan serangan tikus. Pada saat ini, semua orang berjalan melewati mereka dengan mudah. Segera, hanya ada Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Xi Yue di seluruh bagian. Tidak, kenapa tikus-tikus iblis ini menyerang kita? Zhu Dachang bertanya dengan cemberut sambil melambaikan pedang besi rune di tangannya. Zhu Hengyu dan Xi Yue juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tapi Zhu Hengyu tidak terburu-buru untuk menyelidikinya. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang sibuk memenggal tikus-tikus iblis besar ini. Pada awalnya, Zhu Hengyu sangat lelah dengan tikus-tikus iblis ini, dan awalnya berpikir bahwa membunuh sekelompok dari mereka akan berakhir. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dengan pendalaman gua, semakin banyak tikus iblis. Melihat tikus iblis mengalir seperti ombak, Zhu Hengyu akhirnya tidak tahan lagi dan mengeluarkan pedang sihir haus darah di pinggangnya. Begitu pedang sihir haus darah keluar, pedang itu tiba-tiba terbakar. Gas pedang merah melewati, dan iblis dalam jangkauan Zhu Hengyu langsung dihancurkan oleh gas pedang. Seperti kita ketahui, panjang satu kaki adalah sekitar 3,33 meter. Jarak ini tepatnya adalah pedang haus darah dari pedang haus darah kisaran pembunuhan terkuat. Meskipun darah pedang haus darah bisa menyentuh target paling dekat 4 meter. Tapi yang disebut pada ujung panah yang kuat tidak bisa memakai luyu. Roh pedang pembunuh dari pedang sihir haus darah sebenarnya sama. Melihat sekeliling, semua tikus iblis jatuh ke tanah tempat gas pedang pembunuh lewat. Hanya dalam sekejap, darah tikus-tikus iblis ini tertelan. Seluruh tubuh, tangguh, seperti mayat yang telah dikeringkan selama ribuan tahun. Pertama kali Zhu Dachang dan Xi Yue melihat pedang iblis yang haus darah ini, mereka semua menatap dengan penasaran. Hanya saja sekarang mereka harus berurusan dengan tikus, mereka tidak bertanya. Pada saat ini, pedang iblis haus darah Zhu Hengyu melambai seperti sepasang roh pedang merah. Setiap langkah keluar akan ada pedang yang berdesing. Di mana gas pedang merah tersapu, kawanan tikus iblis dipenggal oleh gas pedang. Menyaksikan kawanan tikus iblis mati, Zhu Hengyu bergerak. Selain pedang sihir yang haus darah ini, Zhu Hengyu mungkin memiliki pertumbuhan tak terbatas, keterampilan sihir yang diwarisi potong Shen Luo. Di sela-sela pikirannya, Zhu Hengyu dengan ragu menginspirasi Shen Luo. Di bawah kendali Zhu Hengyu, ia bekerja keras untuk mengintegrasikan kekuatan Shen Luo ke dalam roh pedang pembunuh dari pedang haus darah. Hasil percobaan juga membuat Zhu Hengyu gembira. Roh pedang pembunuh yang diringkas oleh pedang iblis yang haus darah ini benar-benar dapat diintegrasikan dengan kekuatan Shen Luo yang dipotong Shen Luo. Pada saat ini, energi pedang yang meletus pada pedang iblis yang haus darah bukan lagi energi pedang pembunuh yang sederhana. Ini adalah roh pedang majemuk yang dicampur dengan kekuatan Shenrou. Untuk roh pedang komposit baru ini, Zhu Hengyu menamainya Shen Luo Jian Qi. Pedang Shenrou Qi ini tidak hanya berisi pedang pembunuh Qi, tetapi juga menggabungkan kekuatan Shen Luo. Shen Luo adalah keterampilan sihir tipe pertumbuhan, meskipun sekarang tidak kuat, tetapi begitu ditingkatkan. Mungkin hanya dengan Shen Luo Jian Qi, Zhu Hengyu dapat dengan mudah menyapu formasi musuh. Kali ini, Zhu Hengyu bisa senang.
Ini hanyalah tempat terbaik untuk meningkatkan Shen Luo dan pedang haus darah. Melihat sekelompok tikus iblis yang tak berujung, Zhu Hengyu tertawa gembira. Dalam tawa, Zhu Hengyu melambaikan pedang haus darah di tangannya. Sebuah gas pedang Shenrou merah keluar dari pedang iblis yang haus darah. Kematian Shen Luo Jianqi sebenarnya tidak tinggi. Tetapi kekuatan individu tikus-tikus iblis ini sebenarnya sangat lemah. Satu-satunya fitur adalah banyaknya. Bagi Zhu Hengyu, sampai sekarang, tidak ada mangsa yang lebih cocok daripada tikus iblis ini. Kuantitasnya cukup, kekuatannya cukup lemah. Setiap iblis dapat memberikan vitalitas kepada Shen Luo. Setiap iblis dapat memberikan darah untuk pedang sihir haus darah. Kedua hal ini dapat meningkatkan kekuatan destruktif keseluruhan Chu Xingyun. Karena itu, sebagai tikus iblis dimakamkan di bawah pedang Shiro, potongan Shen Luo Zhu Hengyu, dan kekuatan pedang sihir haus darah juga meningkat dalam jejak. Yang membuat Zhu Hengyu lebih menarik adalah, dengan pendalaman langkah demi langkah, jumlah tikus iblis meningkat. Melihat iblis yang luar biasa melonjak, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Tikus-tikus iblis ini tidak kenal takut mati, gelombang demi gelombang, bergegas ketiga orang. Pada saat ini, Zhu Hengyu lebih baik, dan Xi Yue dan Zhu Dachang baik-baik saja tampaknya berada dalam keadaan destabilisasi. Ini terutama karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa tubuh magis mereka naik terlalu cepat menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Anda tahu mereka hanya menghabiskan 3 hari untuk menstabilkan fondasi. Alasan kedua adalah bahwa ada terlalu banyak tikus iblis. Seperti kata pepatah, semut sering menggigit gajah. Pada titik ini mereka telah mencapai tengah lorong, dan jumlah tikus iblis di sini sangat besar sehingga mereka berjuang. Untungnya, Zhu Hengyu, dengan pengawal Shen Luo Jianqi, bergegas ke iblisnya, semuanya berubah menjadi residu. Zhu Dachang dan Xi Yue tidak memiliki senjata seperti ini, jadi ini terjadi. Melihat bahwa napas mereka mulai tidak stabil, Zhu Hengyu tahu bahwa ia tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Mengernyitkan alisnya, Zhu Hengyu berteriak, kalian berdua mundur sebentar, dan jauh di belakangku, aku akan membuka jalan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Xi Yue dan Zhu Dachang melirik pahit. Meski sangat enggan di hati saya, tapi Xi Yue dan Zhu Dachang tidak bodoh. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka terus tinggal, mereka akan sedikit membantu. Yang paling penting adalah mereka juga akan menyeret Zhu Hengyu. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada tikus iblis ini. Dan begitu mereka pergi, Zhu Hengyu dapat fokus menangani tikus-tikus iblis ini. Karena itu, dengan sedikit merenung, Xi Yue dan Zhu Dachang mematahkan gigi mereka dan berhenti. Menonton Zhu Hengyu, memegang pedang iblis yang haus darah, memegang gas pedang Dao Shen Luo, dengan cepat membanting ke dalam gua. Tersembunyi jauh di belakang Zhu Hengyu, menyaksikan Zhu Hengyu dipenggal dan dipenggal sepanjang jalan. Mata Xi Yue dan Zhu Dachang tidak bisa membantu tetapi meningkatkan cahaya ibadah yang tak terbatas. Ini Zhu Hengyu. Ini adalah kakak laki-laki yang telah lama diidentifikasi dalam pikiran mereka. Panduan hidup. Anda tahu, Shen Luo Jianqi ini, tetapi keterampilan sihir warisan tingkat lanjut. Berbicara secara logis, Shen Luo Jianqi membutuhkan 9 napas untuk mengumpulkan energi sihir sebelum bisa meledak. Namun, Zhu Hengyu membuka daya tembak yang tidak terbatas, sehingga semua keterampilan sihir dan sihir dapat diimplementasikan tanpa celah, terus-menerus, dan casting instan. Bahkan orang lain memiliki kombinasi senjata tak terbatas dan Shen Luo, yang sebenarnya tidak berguna. Meskipun daya tembak yang tak terbatas dapat membiarkan semua sihir dan keterampilan sihir melepaskan tanpa batas. Namun, energi sihir yang dikonsumsi oleh keterampilan sihir dan sihir tidak akan berkurang. Berapa yang harus dikonsumsi, tetap berapa yang dikonsumsi. Sebagai seorang beku, energi magis dihitung. Dengan pengerahan tenaga penuh, tidak perlu untuk beberapa pedang ki, iblis ki dalam tubuh dapat habis. Begitu energi sihir habis, yang disebut Shen Luo ini dipotong, secara alami tidak bisa diluncurkan. Tapi Zhu Hengyu berbeda, tetapi dia memiliki kedekatan magis yang tak terbatas. Dapat hampir tak terbatas mengekstrak energi sihir dari udara. Meski begitu rilis frekuensi tinggi dari keterampilan sihir warisan lanjutan, Shen Luo memotong. Energi magis di dalam tubuh Zhu Hengyu masih dapat dengan cepat diisi ulang. Untuk Zhu Hengyu, serangan serupa ia dapat terus hampir tanpa batas. Daya tembak tak terbatas, dan afinitas magis Zhu Hengyu yang hampir tak terbatas. Hanya dengan menggabungkan keduanya, kondisi Zhu Hengyu saat ini dapat terwujud. Shen Luo Jianqi terbang dengan gerakan vertikal dan horizontal, bergoyang tak terbatas, memenggal kepala. Seperti mesin gerak abadi yang tidak pernah berhenti, mesin itu berputar dan membunuh. Sebagai gantinya bagi para beku lain, bahkan jika dia mendapatkan roh pedang sensual ini, sebenarnya itu tidak terlalu kuat. Pertama, dibutuhkan 9 menit untuk mengembun sebelum ledakan gas pedang sensual dapat meletus. Selain itu, dia tidak bisa mengirimkan beberapa pedang ki Shenrou, setan ki di dalam tubuh, saya takut lampu akan habis, dan itu tidak bisa dipertahankan. Dari sudut pandang tertentu, daya tembak tak terbatas di tangan Zhu Hengyu benar-benar kekuatan tak terbatas.
Atau, ini adalah bentuk lengkap dari senjata tak terbatas. Saat Si Yue dan Zhu Dachang pergi, Zhu Hengyu akhirnya tidak perlu mengurus orang lain. Melambaikan pedang iblis haus darah ke segala arah, gas pedang merah tua, mencekik segala yang gila di sekitar. Meskipun Zhu Hengyu bukan pembunuh, setiap kali dia membunuh iblis, kekuatan Shen Luo akan meningkat sedikit. Setiap kali Anda melahap darah tikus iblis, kekuatan pedang iblis haus darah akan tumbuh 1 poin. Pada saat ini, Zhu Hengyu dapat membunuh ratusan tikus iblis dengan masing-masing pedang. Akibatnya, kekuatan Shen Luo dan Bloodthirsty Sword tumbuh dengan cepat dan sangat. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, gelombang terakhir iblis dipenggal oleh Zhu Hengyu. Tikus iblis akhirnya menghilang. Ketika iblis itu menghilang, Zhu Hengyu dengan tajam menemukan bahwa di sudut gelap di kejauhan, seorang biarawan licik sedang berjongkok. Zhu Hengyu tidak tahu apakah orang ini adalah sumber kendali kelompok tikus, tetapi dia masih harus memeriksanya. Tiba-tiba dipercepat, Zhu Hengyu bergegas menuju sosok licik itu. Jelas, beku yang berjongkok di kejauhan tidak berharap Zhu Hengyu menemukan keberadaannya. Dia telah bersembunyi cukup jauh, cukup tersembunyi. Zhu Hengyu sangat cepat, dan hanya butuh 2 napas untuk mencapai biarawan itu. Saya melihat bahwa pria ini memiliki mata pencuri, dan seluruh wajahnya tampak seperti tikus. Saat Zhu Hengyu muncul, wajah biarawan itu menunjukkan rasa takut. Meskipun mereka semua adalah biksu di tahap ke-30 dari tubuh sihir, kekuatannya tidak ada bandingannya dengan Zhu Hengyu. Melihat wajah pembunuh Zhu Hengyu, dia langsung menyerah. Sebagai biksu di Imperial Beast Hall, kepercayaan terbesar mereka adalah kontrol dan kontrol Warcraft. Begitu mereka mengendalikan Warcraft dipenggal, mereka pada dasarnya kehilangan perlawanan. Kalau tidak, jika para biksu di Imperial Beast Hall tidak hanya bisa mengendalikan Warcraft, tetapi kekuatan individu juga tak terkalahkan. Maka seluruh Demon Sword Sect tidak akan memiliki 6 pintu masuk hall, tetapi hanya 1 pintu masuk hall, yaitu Yuzhou Hall. Melihat biksu dari Aula Bis Kekaisaran, Zhu Hengyu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Sambil mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu terlalu malas untuk bertanya, dan langsung turun. Biksu bermata pencuri itu langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak membunuhnya, hanya menjatuhkannya, jika tidak, setelah dia melanggar aturan yang ditetapkan oleh Penatua Hou, bahkan Zhu Hengyu tidak tahan hasilnya. Saat tikus dipenggal, Zhu Dachang dan Si Yue dengan cepat menyusul. Memandang Zhu Hengyu dan biarawan yang jatuh ke tanah, Zhu Dachang menepuk rambut iblis, dan berjalan mendekat untuk bertanya. Apa yang terjadi? Orang ini mengendalikan tikus untuk menyerang kita. Zhu Hengyu berkata dengan ringan. Persetan. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Dachang adalah tendangan ke mata biksu di tanah. Setelah menyaksikan Zhu Dachang menendang kakinya untuk menghilangkan kebenciannya, Si Yue bertanya dengan pandangan. Tikus yang dia kendalikan, siapa yang mengendalikannya? Si Yue bertanya sekaligus. Alasan mengapa Zhu Hengyu tidak memeriksa pria itu secara alami sudah menebak siapa yang mengendalikannya. Saya melihat Zhu Hengyu menghela nafas sedikit dan kemudian bertanya kembali. Kamu pikir siapa lagi? Kalimat Zhu Hengyu tidak bisa lebih jelas. Di antara seluruh sekte pedang setan, ada kebencian terhadap Zhu Hengyu, dan sekarang hanya ada 1 orang yang tersisa. Su Ziyun. Si Yue sedikit mengernyit dan berkata-kata demi kata. Zhu Hengyu mengangguk. Itu Su Ziyun. Sebelum aku memasuki gua, aku melihatnya membisikkan beberapa kata dengan orang ini. Sialan, Su Ziyun, cucu, tidak ada habisnya. Zhu Dachang meludah ke tanah dan berkata dengan kasar. Tapi dia hanya bisa memarahi beberapa kata, dan tidak dapat menyebabkan Su Ziyun bahkan sedikit kerugian besar. Faktanya, Zhu Dachang juga tahu bahwa itu tidak berguna, tidak peduli berapa banyak dia memarahi, tetapi dia marah, tetapi karena dia tidak dapat memukulnya, dia akan selalu baik-baik saja dengan beberapa kata kutukan. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan Si Yue meminta maaf dan berkata, maaf, kalian berdua lelah. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Dachang melambaikan tangannya dengan ketidaksetujuan dan berkata, hai, yang terlibat tidak terlibat. Tidak ada masalah di antara saudara-saudara kita. Si Yue juga menatap Zhu Hengyu dengan ekspresi tertentu dan mengangguk. Zhu Hengyu memandang mereka berdua, dan dia sangat tersentuh. Tapi terima kasih sudah mengatakan terlalu banyak, Zhu Hengyu tidak ingin membicarakannya lagi. Ikatan antara satu sama lain adalah untuk membayar dalam diam, bukan hanya berdagang. Permintaan dan ucapan terima kasih hanya akan membuat jarak di antara mereka semakin buruk. Hanya karena Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Si Yue terlibat. Karena itu, Zhu Hengyu masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, tetapi ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Karena pemblokiran tikus, mereka telah menjadi yang terakhir. Untuk memenangkan bendera pertempuran di antara begitu banyak orang, mereka harus mempercepat. Pada titik ini, tikus benar-benar menghilang, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jadi ketiga lelaki itu mempercepat langkah mereka dan mulai mengejar ketinggalan dengan orang-orang di depan. Ketiganya bukan yang tercepat, tetapi mereka tidak lambat. Begitu cepat mereka menyusul biksu di depan.
Kemudian, semakin banyak beku muncul dalam penglihatan mereka. Para beku ini masih bertahan melawan serangan setan yang konstan. Tapi Zhu Hengyu dan mereka bertiga telah benar-benar kebal terhadap tikus-tikus iblis ini. Mungkin saja pedang iblis haus darah Zhu Hengyu melahap terlalu banyak darah iblis itu. Atau mereka terkontaminasi oleh mereka, nafas kematian tikus iblis terlalu kaya, sehingga tikus iblis ini takut. Apapun alasannya, singkatnya, tidak ada tikus iblis berani bergegas ke arah mereka. Bahkan di dekat 3 orang. Karena tidak ada gangguan tikus mall, ketiganya Zhu Hengyu dengan cepat bergegas ke garis depan tim. Segera ketiganya sampai di ujung lubang. Dan pada akhirnya, ada seorang putra tampan yang berdiri di sana. Melihat sekeliling, orang ini adalah Su Ziyun. Melihat mereka bertiga mengejar begitu cepat, mata Su Ziyun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kelompok tikus yang begitu kuat akan dikuasai oleh mereka dengan begitu mudah. Su Ziyun juga tahu aturan pertempuran untuk bendera ini, jadi dia tidak berani membunuh Zhu Hengyu dan mereka bertiga. Faktanya, Su Ziyun tidak ingin membunuh Zhu Hengyu. Satu-satunya kekhawatiran Su Ziyun adalah Zhu Hengyu mengancam identitas sus lainnya. Su Ziyun sendiri tidak memusuhi Zhu Hengyu. Sebaliknya, secara pribadi, Su Ziyun sangat mengagumi Zhu Hengyu. Jika mungkin, dia bahkan ingin menaklukkan Zhu Hengyu. Biarkan dia menjadi jenderalnya, bahkan lengan kanannya. Sangat disayangkan bahwa pertumbuhan Zhu Hengyu terlalu cepat. Hampir di sana, ancaman bagi Su Ziyun. Meski berbicara sementara, ancaman ini tidak terlalu besar. Tetapi dengan kecerdasan dan kehati-hatian Su Ziyun, dia tidak akan pernah membiarkan Zhu Hengyu tumbuh dengan bebas. Kalau tidak begitu Zhu Hengyu menjadi iklim, saya takut dia akan sia-sia. Dia hanya ingin mencegah Zhu Hengyu dari mendapatkan bendera pertempuran. Selama Zhu Hengyu tidak mendapatkan bendera pertempuran, maka dia akan berada di medan perang dan hanya bisa menjadi anggota orang lain. Menjadi anggota orang lain berarti Anda harus mematuhi pengaturan kapten. Selama kapten tim bukan Zhu Hengyu, Su Ziyun memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkannya dan membuatnya bersedia menggunakannya untuk dirinya sendiri. Begitu keinginan Su Ziyun terpenuhi, maka Zhu Hengyu tidak hanya akan mengancam posisi kedaulatannya. Bahkan sebaliknya, Zhu Hengyu akan menjadi jenderal terkuat di bawah komandonya. Pernah ada laksamana unik seperti Zhu Hengyu. Lalu apalagi penguasa pedang-pedang iblis. Bahkan tujuan yang lebih tinggi dan tinggi dapat dipertimbangkan. Melihat wajah Su Ziyun yang tersenyum, Zhu Dachang sangat marah dan ingin melangkah maju dan berdiskusi dengannya. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu dengan keras menghentikan Zhu Dachang. Jangan impulsif. Zhu Dachang tidak bodoh, dia benar-benar marah. Sekarang terhalang oleh Zhu Hengyu, dia hanya menatap Su Ziyun dengan marah dan tidak melakukan apa-apa lagi. Setelah saling memandang sebentar, Su Ziyun melambaikan tangannya pada Zhu Hengyu, dan kemudian mengabaikan mereka, dan memimpin sekelompok orang langsung ke gua di belakangnya. Melihat Su Ziyun pergi, Zhu Hengyu melepaskan lengannya yang menghentikan Zhu Dachang. Mereka berada di gua besar. Di depan mereka, ada 3 garpu. Su Ziyun memasuki lubang di tengah-tengah 3 garpu. Tidak perlu dipertimbangkan, Zhu 3 orang secara alami tidak akan memilih jalan yang sama dengan Su Ziyun. Hanya tersisa 2 lubang, mereka tidak tahu mana yang harus dipilih. Sama seperti Zhu Hengyu merenungkan, Zhu Dachang menatapnya dan berkata, bagaimana hal seperti itu bisa begitu sulit? Berbicara, Zhu Dachang mengeluarkan pedang besi dari pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Pedang besi runtuh jatuh, dan ujung pedang itu menunjuk ke lubang di sebelah kiri. Oke, ambil saja lubang di sebelah kiri. Zhu Dachang menunjuk ke lubang di sebelah kiri dan berkata sambil tersenyum. Si Yue memandang pendekatan Zhu Dachang dan menggelengkan kepalanya dalam tangisan. Namun, Zhu Hengyu di sisi lain tidak seperti si Yue, meskipun saya pikir metode ini tidak dapat diandalkan. Namun pada kenyataannya, mereka tidak memiliki cara yang dapat diandalkan. Dan tidak mengherankan, tidak peduli lubang apa yang Anda masuki, itu sebenarnya sama. Pilihannya mungkin berbeda, tetapi semua yang Anda hadapi sama. Tampaknya ada pilihan, tetapi pada kenyataannya itu sama apakah Anda memilih atau tidak. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah Su Ziyun. Dan Su Ziyun telah memilih jalan tengah. Dalam hal ini, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang kemana harus pergi. Di antara perenungan, Zhu Hengyu mengangguk dan menunjuk ke saluran kiri. Dengarkan saja Dachang, ke kiri. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Dachang tersenyum. Aku hanya akan mengatakan, mengapa analisisnya sangat rumit, ini dilakukan sekarang. Si Yue sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti pikiran Zhu Hengyu. Setelah memikirkannya, si Yue bertanya pada dirinya sendiri, dan tidak ada pilihan yang lebih baik. Dalam keputusasaan, Zhu Dachang hanya bisa menyetujui pilihan ini. Jadi di bawah kepemimpinan Zhu Dachang, ketiganya memasuki lubang di sebelah kiri. Setelah masuk, semua orang segera menemukan bahwa saluran ini lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada saluran sebelumnya. Ada sedikit kelembaban di lorong itu, dan ada bau samar. Mencium aroma ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening.
Si Yue bahkan mengeluarkan kerudung untuk menutupi hidung dan mulutnya. Bau ini benar-benar tidak enak. Sebaliknya, Zhu Dachang dengan ceroboh tidak peduli. Zhu Hengyu menduga bahwa orang ini mungkin mencium bau kakinya sendiri. Jadi tidak ada banyak respons terhadap rasa ini. Kaki bau Zhu Dachang, yang digambarkan oleh Zhu Xiaomei sebagai hantu yang menangis. Suatu hari, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei pergi ke Zhu Dachang. Zhu Dachang yang baru saja melepas sepatunya dan siap untuk mencuci kakinya. Ketika pintu terbuka, bau kaki yang kuat langsung mendorong Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei keluar dari ruangan. Setelah itu, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei menolak untuk memasuki kamar Zhu Dachang. Namun, kisah yang menarik ini, Zhu Dachang melarang mereka berbicara. Zhu Dachang merasa bahwa masalah ini merusak citranya sebagai seorang pria terhormat. Tetapi dia tidak pernah merasa bahwa bentuk tubuhnya adalah kunci untuk citranya. Singkatnya, Zhu Hengyu bisa menahan bau yang sangat buruk ini di lorong itu. Si Yue telah mengambil tabir untuk disaring. Hanya Zhu Dachang yang tampaknya tidak terjadi, dan bahkan sesekali dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi tanya, rasanya di sini agak aneh. Zhu Hengyu tahu bahwa Zhu Dachang tidak terlalu sensitif terhadap bau di sini karena dia mencium bau kakinya. Tapi si Yue tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Dachang, mata terbuka si Yue, bos yang menatapnya dengan tak terbayangkan. Zhu Hengyu diam-diam tertawa. Melihat keduanya, Zhu Dachang bereaksi dan belajar Zhu Hengyu untuk menutupi hidung dan mulutnya. Bau, Zhu Dachang, menutupi mulut dan hidungnya, berkata dengan samar. Setelah Zhu Dachang mengatakan ini, kejutan di mata si Yue perlahan menghilang. Tetapi dia masih bingung, merasa bahwa Zhu Dachang tidak benar. Dan Zhu Hengyu terus terkekeh, yang juga membuatnya merasa sangat aneh. Melihat kinerja keduanya, Zhu Dachang mulai bertarung haha. Hei, sangat basah di sini, aku tidak tahu apa yang akan menghentikan kita. Zhu Dachang mulai mengalihkan pembicaraan. Setelah mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu dan si Yue menjadi serius. Meskipun kelompok tikus sebelumnya tidak menyebabkan kerusakan besar pada mereka, mereka memang menghalangi langkah mereka. Meskipun mereka sekarang berada di garis depan pertempuran untuk panji-panji perang, ada kemungkinan bahwa ada hambatan yang diatur oleh Su Ziyun. Jadi Zhu Hengyu dan si Yue mendengarkan kata-kata Zhu Dachang, dan mereka semua membuang emosi mereka. Sambil berjalan maju, amati lingkungan sekitar. Itu dimulai dengan sangat lancar, tanpa menemui apapun. Tetapi setelah pergi beberapa mil ke dalam gua, situasi nyaman ini mulai berubah. Ketika mereka perlahan-lahan berkembang, beberapa kelelawar muncul sesekali. Tetapi kelelawar ini tidak menyerang mereka, mereka hanya terbang di sekitar mereka. Seolah memperhatikan mereka. 3 orang juga menemukan situasi ini, tetapi jumlah kelelawar hanya sedikit, sehingga mereka tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika mereka terus memperdalam, situasinya mulai berubah. Ketika kelelawar pertama mulai menyerang ketiganya, sejumlah besar kelelawar sudah ada di sekitar mereka. Tetapi mereka bertiga tidak panik, pada kenyataannya, mereka telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam proses maju, mereka telah bernegosiasi dengan cara yang baik. Saat kelelawar pertama mulai menyerang, Zhu Hengyu segera mencoba melihat Zhu Dachang dan si Yue. Setelah itu, mereka berdua memahami pengalaman itu dan melihat bahwa kaki Zhu Dachang menekan keras dan bergegas keluar, mulai berlari dengan putus asa di depan. Si Yue bergegas ke arah yang berlawanan dengan Zhu Dachang. Hanya ada satu jalan di gua ini. Keduanya berlari ke arah yang berbeda. Zhu Hengyu tidak punya tempat untuk berlari dan hanya berdiri di tempat. Selain itu, Zhu Hengyu belum siap untuk berlari. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang bagus untuk meningkatkan Shen Luo dan pedang sihir yang haus darah? Kawanan kelelawar jelas terpana oleh strategi mereka bertiga. Setelah gerakan ketiganya, koloni kelelawar berhenti sebentar untuk beberapa napas. Tapi kemudian tidak diketahui apakah pesanan diterima atau keputusan dibuat. Semua kelelawar mengabaikan Zhu Dachang dan si Yue dan bergegas menuju Zhu Hengyu. Serangan kelelawar ini, jika tidak maka itu akan menjadi gila. Melihat kelelawar hitam ini dengan 2 gigi taring, Zhu Hengyu meletakkan tangan kanannya dan dengan lembut memegang gagang pedang haus darah. Pedang sihir haus darah itu sedikit bergetar di sarungnya, jelas tahu bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak darah segera. Zhu Hengyu secara alami dapat merasakan emosi pedang ini dengan jelas. Dengan pedang panjang yang tajam keluar dari sarungnya, Zhu Hengyu berada dalam kaki tubuhnya, dan gas pedang merah gelap langsung muncul. Itu Shen Luo Jianqi. Karena Shen Luo memotong, dan kekuatan pedang sihir haus darah meningkat. Gas pedang merah asli dari pedang haus darah menjadi warna merah tua. Dengan perubahan warna, roh pedang pembunuh yang membawa kekuatan Shenrou, kematiannya bahkan lebih menakjubkan. Zhu Hengyu tampaknya telah melihat adegan berdarah kelelawar ini dipotong-potong oleh Jianqi. Namun, saat pedang Qi ini memotong kelelawar, Zhu Hengyu menyadari bahwa pemikirannya sebelumnya agak naif. Kelelawar ini bisa menahan roh pedang pertama. Ini jauh lebih kuat daripada iblis di gua sebelumnya. Namun, kelelawar ini tidak terlalu kuat.
Di bawah pedang Ki kedua, kelelawar akhirnya tidak bisa membawanya dan dihancurkan oleh pedang Ki merah gelap. Butuh 2 pukulan untuk membunuh kelelawar, yang mengejutkan Zhu Hengyu. Tetapi dengan pengamatan yang cermat, Zhu Hengyu akhirnya menemukan alasannya. Saya melihat bahwa meskipun kelelawar ini kecil, mereka semua gelap. Warna hitam ini bukan warna pelindung kelelawar biasa, tetapi warna yang dipancarkan oleh erosi setan. Warna ini membuktikan bahwa mereka semua Warcraft menyeluruh. Penemuan ini mengejutkan Zhu Hengyu. Anda tahu, level terendah dari Warcraft juga setara dengan kekuatan bagian ke-20 dari tubuh sihir. Dengan cara ini, 2 pedang Ki Zhu Hengyu membunuh kelelawar jelas tidak lemah. 2 pedang Ki membunuh kelelawar, mungkin tidak terasa terlalu intuitif. Tapi 2 pedang Ki membunuh seorang biarawan dari tingkat 20 tubuh iblis, ini terasa berbeda. Itu sepenuhnya mencerminkan pedang sihir haus darah, dan kengerian Shen Luo. Awalnya, tidak peduli apakah itu Shen Luo, atau pedang sihir haus darah, kecepatan peningkatan tidak bisa begitu cepat. Apa Zhu Hengyu benar-benar ingin berterima kasih sebenarnya adalah Su Ziyun. Pedang sihir yang haus darah dan potongan Shen Luo, alasan mengapa mereka dapat dipromosikan begitu cepat tidak dapat dipisahkan dari bantuan rahasia Su Ziyun. Seperti pepatah lama, mencuri ayam bukanlah gerhana, kehilangan uang untuk istrimu dan menghancurkan tentara. Kalimat ini, yang digunakan untuk menggambarkan Su Ziyun, sangat tepat. Jika bukan karena dia mengatur master dari Imperial Beast Hall, kendarai Demon Rats dan serang Zhu Hengyu dengan gila. Zhu Hengyu bisa mendapatkan keuntungan besar. Jika Su Ziyun tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, dia akan marah dan kejam. Tetapi semua ini harus memiliki premis. Itulah akhirnya, Zhu Hengyu harus berhasil menangkap bendera pertempuran. Jika Zhu Hengyu tidak mendapatkan bendera pertempuran, itu tidak masuk akal bahkan jika Shen Luo Jian dan pedang iblis haus darah diangkat. Itu benar-benar hilang semangka dan memetik biji wijen. Tanpa bendera perang, Zhu Hengyu kehilangan kemungkinan untuk mengejar dan melampaui Su Ziyun. Jika Anda tidak bisa menjadi kapten, Anda tidak akan kehilangan saluran naik. Bahkan jika kekuatannya lebih kuat, itu tidak lebih dari pion kekuatan tanpa nama. Benar-benar kehilangan kemungkinan bersaing dengan Su Ziyun. Dan ini juga mencapai tujuan Su Ziyun. Tapi, bagaimana mungkin Zhu Hengyu membuatnya berharap? Padahal, metode mereka sangat sederhana. Zhu Hengyu memperkirakan bahwa pria yang mengendalikan kelelawar sama dengan pria yang sebelumnya mengendalikan mouse. Namun, Zhu Hengyu tidak melihatnya melalui energi sihir. Anda tahu, persepsi energi sihir bisa jauh lebih tajam daripada mata. Terutama di gua yang gelap, sangat nyaman untuk bersembunyi dan sulit untuk diamati dengan mata. Persepsi melalui energi sihir berbeda, di bawah amplop energi sihir, semua benda tidak terlihat. Tetapi persepsi Zhu Hengyu tentang energi sihir juga memiliki batas. Terbatas oleh level tubuh sihir, jangkauan persepsinya masih terlalu kecil. Melalui persepsi, Zhu Hengyu tidak menemukan pengontrol yang tersembunyi. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu, posisi pengontrol ini harus relatif jauh dari mereka. Akhirnya, setelah musyawarah 3 orang, sebuah rencana dibuat. Itu sebabnya adegan di mana ketiganya terpisah sekarang. Sebenarnya, strategi mereka sangat sederhana, yaitu, Zhu Hengyu bertanggung jawab untuk menolak pengepungan kelompok kelelawar. Zhu Dachang dan Si Yue mencari dari kedua ujungnya. Dengan cara ini, manipulator pasti akan terungkap. Memikirkan rencana ketiganya, Zhu Hengyu tidak berhenti. Aku melihat pedang sihir haus darah terbang naik turun di tangan Zhu Hengyu. Setiap kali pedang panjang diayunkan, puluhan kelelawar ajaib akan dicekik oleh gas pedang. Meski masih banyak kelelawar yang bisa melarikan diri dari Jianqi dan mendekat ke Zhu Hengyu, tetapi Zhu Hengyu bukan satu-satunya yang melindunginya. Setelah kelelawar ajaib itu akhirnya melewati lapisan pedang Qi, mereka akan menggigit leher Zhu Hengyu. Tidak pernah memikirkannya, tetapi digigit pada perisai ungu. Ini adalah keterampilan sihir yang diwariskan, perisai ajaib. Meskipun kelelawar ajaib itu adalah Warcraft, itu hanya Warcraft, dan tentu saja tidak ada cara untuk membandingkan Iki dengan orang-orang. Setelah menemukan perisai ajaib, mereka tidak ingin mundur di tempat pertama, tetapi ingin terus menggigit perisai. Hanya bagaimana Zhu Hengyu bisa memberi mereka kesempatan ini. Ketika serangan kedua mereka belum dimulai, pedang panjang Zhu Hengyu telah tiba. Begitu pedang itu jatuh, kelelawar itu hancur. Untuk mengetahui bahwa pedang ini adalah serangan tubuh utama dari pedang haus darah, itu bukan roh pedang. Serangan pada tubuh sudah sangat kuat, ditambah Sen. Bagaimana mungkin kelelawar sihir kecil bisa melawan? Zhu Hengyu memperkirakan bahwa pada saat ini tubuh pedang sihir haus darah ditambah kerusakan yang disebabkan oleh Shen Luo Slash. Semua orang di bawah tahap ke-30 dari tubuh sihir semuanya adalah paku. Anda harus tahu bahwa Zhu Hengyu hanya memiliki 30 segmen tubuh sihir. Namun, pedang sihir haus darah ditambah teknik sihir pewarisan tingkat lanjut Serocut itu sangat sesat. Dan pada saat ini, Zhu Hengyu masih mengayunkan pedangnya yang haus darah. Kekuatan Shen Luo masih terus meningkat. Waktu berlalu dengan lambat, jumlah kelelawar ajaib terus meningkat. Jelas Zhu Dachang dan Si Yue belum menemukan orang yang mengendalikan kelelawar ajaib ini.
Tapi sekarang Zhu Hengyu tidak peduli jika dia bisa menemukan orang yang mengendalikan kelelawar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak kelelawar iblis diperoleh di bawah pedang Zhu Hengyu. Kekuatan Shen Luo juga sedikit, dan meningkat dengan cepat. Pada saat ini, kekuatan Shen Luo telah 2 kali lipat daripada ketika ia pertama kali memasuki gua. Dengan kekuatan Shen Luo, dan kekuatan energi pedang pembunuh terus meningkat. Kelelawar iblis yang awalnya membutuhkan 2 senro pedang Qi untuk membunuh. Sekarang hanya dengan Qi pedang itu dapat dengan mudah diparut. Setelah membunuh puluhan juta kelelawar ajaib, pedang sihir haus darah melahap sejumlah besar darah esensi, menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Dengan kekuatan Shen Luo, dan kekuatan membunuh energi pedang meningkat. Di bawah serangan kelompok kelelawar setan, Zhu Hengyu menjadi lebih mampu. Pedang iblis yang haus darah melambai, dan pedang Dao Shen Luo berkibar secara vertikal dan horizontal. Di mana-mana Shen Luo Jianqi lewat, kelelawar terbelah dalam sekejap, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Perhatikan baik-baik, bagi kelelawar yang jatuh di tanah, tubuh mereka sekeras kayu kering. Darah di tubuh kelelawar telah habis. Tidak hanya itu, tetapi di kepala kelelawar, kekuatan jiwa kehidupan juga dievakuasi oleh Shen Luo. Oleh karena itu, semua kelelawar yang dibunuh oleh Shen Luo Jianqi, kecuali mayat yang keras, semuanya dikuras habis. Kekuatan jiwa-jiwa yang ditarik itu, dan kekuatan darah, hampir ditelan oleh kekuatan Shenro dan pedang haus darah. Dan diubah menjadi kekuatan Shen Luo, dan energi pedang yang mematikan. Menjadi asal mula Shen Luo dan pedang sihir haus darah. Secara permanen, meningkatkan kekuatan Shen Luo dan pedang haus darah. Meskipun masih banyak kelelawar di langit, ada terlalu banyak untuk dihitung. Namun, kelelawar iblis setinggi langit tidak memiliki cara untuk mengambil Zhu Hengyu sama sekali. Mereka tidak dekat dengan tubuh Zhu Hengyu. Bahkan jika ada sesekali beberapa ikan yang melewatkan jaring, Zhu Hengyu masih memiliki tubuh perisai magis. Dengan segerombolan kelelawar, satu persatu mati di bawah pedang Shen Luo. Seiring merebaknya Zhu Hengyu atas Shen Luo Jianqi menjadi semakin kuat. Kelelawar ajaib itu juga perlahan mengurangi serangan mereka. Jelas, kecerdasan kelelawar iblis ini jauh lebih tinggi daripada tikus iblis sebelumnya. Tikus-tikus iblis itu sudah mati, seperti ombak berdampak setelah gelombang. Namun, setelah melihat kehebatan Zhu Hengyu, tongkat sihir tidak terus bergerak maju. Mereka tidak seperti tikus besar, mereka seperti ngengat yang melawan api, mereka tahu bahwa mereka akan mati, atau mereka akan mati. Karena serangan kelelawar ajaib ini semakin berkurang, Zhu Hengyu agak tidak menyenangkan. Jadi Zhu Hengyu mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya melihat kaki Zhu Hengyu keras dan melompat langsung ke udara. Kelelawar iblis di udara dengan cepat berkelit. Hanya saja kecepatan Zhu Hengyu sangat cepat, dan masih ada puluhan kelelawar ajaib yang terkoyak oleh darah pedang haus darah. Pada saat ini, pertempuran di gua telah mengalami transformasi yang luar biasa. Tongkat sihir berubah dari sisi menyerang ke sisi pertahanan. Zhu Hengyu berbalik dari sisi pertahanan ke sisi ofensif. Pada saat ini, meskipun kelompok kelelawar masih ada di sekitar Zhu Hengyu, mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Meskipun kelelawar ajaib ini dikendalikan oleh orang lain, mereka tidak bisa pergi. Tetapi jelas bahwa kontrol ini tidak sempurna dan tidak absolut. Dalam menghadapi kematian, kelelawar menunjukkan naluri Warcraft mengamati dan menyusut. Setelah Zhu Hengyu bergegas 2 kali di antara kelelawar, kelelawar iblis itu akhirnya menjadi takut. Dalam ketakutan yang ekstrim, semua kelelawar di luar kendali. Di bawah tatapan Zhu Hengyu yang tak berdaya, semua kelelawar ajaib mulai melarikan diri. Setelah beberapa saat, sisi Zhu Hengyu, bahkan tidak ada kelelawar iblis. Hanya beberapa kelelawar sihir, mengamati Zhu Hengyu dari jauh, sepertinya ingin menunggu serangan. Jelas, kelelawar ini masih di bawah kendali pria itu. Adapun alasannya, Zhu Hengyu menduga bahwa kelelawar ini mungkin memiliki kemauan yang lemah dan sepenuhnya dikendalikan oleh pria itu. Karena ini masih di bawah kendali, itu membuktikan bahwa Si Yue dan Zhu Dachang tidak menemukan biksu yang memanipulasi kelelawar. Dan kelompok kelelawar itu akan melarikan diri, sepenuhnya karena kekuatan Zhu Hengyu terlalu kuat. Cukup kuat untuk membuat segerombolan kelelawar secara naluriah merasa takut. Ini luar biasa. Kelompok kelelawar ajaib ini memiliki kekuatan 20 segmen tubuh sihir. Mereka sangat gesit, memiliki kekuatan serangan yang kuat, dan dapat terbang. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pertahanannya relatif rendah. Tapi ini tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk memiliki 20 segmen tubuh sihir. Namun, dalam pertempuran ini, mereka tidak menggunakan kelebihan mereka tetapi menunjukkan kelemahan mereka sepenuhnya. Hanya saja tidak ada jalan, mereka dikendalikan oleh orang lain dan hanya bisa mati terbunuh. Jika Zhu Hengyu seperti Zhu Dachang dan Si Yue, tidak ada seraf, pedang sihir haus darah, dan perisai sihir. Bahkan jika itu hampir tidak bisa mendukung, lambat laun tidak akan bisa menolak. Seperti yang disebut semut sering menggigit sampai mati. Sayangnya, tidak ada asumsi. Zhu Hengyu tidak hanya memiliki pedang sihir haus darah dan perisai sihir, tetapi juga memiliki keterampilan magis pewarisan tingkat tinggi, Saro.
Semua ini menambah kemudahan Zhu Hengyu di bawah serangan kelelawar ajaib ini. Kelelawar itu bukan lagi semut yang membunuh gajah, tetapi berubah menjadi ngengat yang tidak tahu harus berbuat apa, dan menerkam api. Sebenarnya, jika tidak ada blok oleh tikus-tikus itu, atau kirim saja kelelawar ini untuk diblokir. Mungkin Zhu Hengyu dan mereka bertiga benar-benar akan ditanam di tangan Su Ziyun hari ini. Tetapi hal-hal tidak berjalan ke arah yang dibayangkan Su Ziyun. Karena Zhu Hengyu menyembunyikan banyak hal, Su Ziyun membuat penilaian yang salah tentang kekuatannya. Ini telah menyebabkan situasi saat ini. Strategi Su Ziyun sendiri sebenarnya bukan masalah. Tapi keberuntungannya terlalu buruk. Dia bertujuan untuk memiliki kemungkinan pertumbuhan tak terbatas dari Zero, dan pedang sihir haus darah. Dengan cara ini, taktik aslinya yang sempurna menjadi sempurna, dan menjadi taktik yang buruk. Dengan bahan bakar yang konstan, Shen Luo dan pedang haus darah Zhu Hengyu dengan cepat tumbuh. Su Ziyun menghitung begitu lama, hasilnya bukan saja tidak membahayakan Zhu Hengyu. Sebaliknya, dalam waktu singkat, kekuatan tempur Zhu Hengyu telah meningkat beberapa kali. Biarkan Zhu Hengyu tumbuh dengan kecepatan tercepat dalam waktu singkat. Jika Su Ziyun tahu desainnya, Zhu Hengyu tidak hanya terhambat, tetapi ia juga membuat kekuatan Zhu Hengyu dengan gila, jika ribuan mil jauhnya. Rasa percaya diri Su Ziyun pada dirinya sendiri pasti akan kejam. Untungnya, dengan gaya akting Zhu Hengyu, dia tidak akan pernah membiarkan Su Ziyun tahu semua ini. Belum lagi Su Ziyun, selain Zhu Hengyu sendiri, bahkan Si Yue, Zhu Dachang, Zhu Xiaomei, Gao Pengyi, Jian He, Zheng Xiaoyu, tidak tahu karakteristik Shen Luo Jian dan pedang sihir haus darah. Tidak ada yang tahu bahwa baik Shen Luo dan pedang haus darah memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas. Dengan kehati-hatian Zhu Hengyu, dia tidak akan pernah berbicara dengan mudah. Jika suatu hari, Su Ziyun memiliki kesempatan untuk mengetahui semua ini. Tidak perlu ragu, hari itu pasti Su Ziyun, ketika tidak ada cara untuk menghentikan Zhu Hengyu. Peragakan kelemahan. Beginilah Zhu Hengyu mengalahkan Su Ziyun. Tebal dan tipis. Ketika Su Ziyun benar-benar menemukan kekuatan tersembunyi Zhu Hengyu. Saat itulah ia kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Zhu Hengyu. Tetapi semua ini adalah sesuatu untuk dikatakan. Sekarang Su Ziyun masih bergerak cepat di gua. Karena dia perlu mendapatkan kekuatan perang, dan langkah pertama untuk mendapatkan banyak kekuatan perang adalah menjadi kapten tim. Untuk menjadi kapten, Su Ziyun benar-benar stabil. Pada saat ini Su Ziyun telah mencapai bagian terdalam dari gua. Melihat binatang penjaga di depannya dan tiang di belakangnya, bendera perang yang disulam dengan logo Sekte Pedang Setan Domba, Su Ziyun tersenyum sedikit. Tanpa bantuan orang lain, Su Ziyun langsung mengeluarkan pedangnya yang panjang. Melihat sekeliling. Begitu dia melihat pedang di tangan Su Ziyun, binatang penjaga itu menyusut ketakutan. Menghadapi adegan ini, Su Ziyun tersenyum dan berjalan ke platform batu dengan bendera pertempuran dimasukkan, dan dengan mudah mengeluarkan bendera pertempuran. Kemudian dia melemparkannya ke orang-orang di sekitarnya. Su Ziyun adalah cucu ipar keluarga Su. Terlalu sederhana untuk memilih beberapa pelayan dari 30 segmen tubuh iblis ke dalam dinas. Setelah mendapatkan bendera pertempuran, Su Ziyun mulai berjalan kembali dengan lambat. Aku tidak tahu sisi Zhu Hengyu, bagaimana sekarang? Suara Su Ziyun bergema di lorong gelap. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Su Ziyun tidak peduli, tersenyum dan menghilang ke dalam gua yang gelap. Setelah Su Ziyun berjalan jauh, binatang penjaga perlahan-lahan berhenti gemetar. Saya melihat tempat gelap saluran dengan rasa takut yang tersisa. Di sisi lain, Zhu Hengyu, meski tidak dikelilingi oleh begitu banyak pelayan. Tapi seperti Su Ziyun, dia berjalan di terowongan gua. Saat ini, tidak ada kelelawar berani menyerang Zhu Hengyu. Sekarang Zhu Hengyu sama dengan Su Ziyun yang baru saja mengambil bendera. Saya melihat Zhu Hengyu membawa pedang sihir yang haus darah. Ketika semua kelelawar melihatnya, mereka bersembunyi jauh. Karena tidak ada objek asing untuk diblokir, bahkan jika Zhu Hengyu tidak berjalan cepat, ia akan segera menyusul Zhu Dachang. Menonton Zhu Dachang terengah-engah melawan beberapa kelelawar. Zhu Hengyu berjalan beberapa langkah, pedang sihir haus darah melambai, dan beberapa kelelawar iblis terkoyak dalam sekejap. Awalnya, ada beberapa kelelawar ajaib. Setelah melihat Zhu Hengyu, dia takut dan melarikan diri. Zhu Hengyu tidak menyusul ketika dia melihatnya. Setelah napas Zhu Dachang tenang, Zhu Hengyu bertanya. Bagaimana? Tidak ada apa-apa. Zhu Dachang merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Itu sepertinya ada di belakang. Zhu Hengyu berkata dengan mudah. Karena itu tidak penting untuk menemukan orang itu sekarang. Ayo ambil Si Yue. Zhu Hengyu menarik Zhu Dachang, yang berjongkok di tanah, dan mulai berjalan kembali. Setelah beberapa saat, keduanya bertemu Si Yue. Saya melihat Si Yue membawa seorang pria setengah baya yang kurus dan pucat di tangannya. Melihat Zhu Hengyu dan Zhu Dachang mendekat, Si Yue melemparkan pria ini langsung ke tanah. Itu dia, Si Yue berkata dengan ringan. Terima kasih. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berterima kasih pada Si Yue. Si Yue masih hambar seperti air, tetapi hanya mengangguk dan menatap Zhu Hengyu.
Bagaimana cara berurusan dengan orang ini? Setelah Zhu Dachang melangkah maju dan menendang pria parubaya itu, dia memandang Zhu Hengyu dan bertanya. Lempar ke sini. Ini juga merupakan beban untuk dibawa. Zhu Hengyu berkata langsung. Apakah kamu tidak takut dia akan menggunakan kelelawar untuk mengepung kita setelah dia bangun? Setelah mendengar kata-kata Zhu Dachang, Zhu Hengyu terkekeh, dan kemudian dia berkata. Aku tidak bisa meminta apapun. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Zhu Dachang tiba-tiba melebar. Melihat Zhu Hengyu dengan tatapan gila. Hanya saja Zhu Hengyu tidak memiliki banyak penjelasan dan langsung berbalik untuk berjalan maju. Setelah Si Yue dan Zhu Dachang saling melirik, mereka mengikuti Zhu Hengyu dan terus bergerak maju. Kali ini, Zhu Dachang dan Si Yue mengikuti di belakang Zhu Hengyu, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Di mana ketiganya lewat, kelelawar yang awalnya tinggal di sekitar akan mengepakkan sayapnya dengan ngeri dan melarikan diri karena malu. Tanpa halangan, ketiganya dengan cepat mencapai ujung lorong gua. Di ujung lorong, ada gua yang lebih luas. 3 bukaan lagi muncul di dinding batu di seberang aula gua. Jika tidak sama dengan persimpangan sebelumnya, mereka pikir mereka kembali ke tempat semula. Apa yang harus saya lakukan? Melihat ketiga lubang itu, Zhu Dachang berkata tanpa daya. Zhu Hengyu tidak tahu harus berbuat apa, dan dia berpikir dengan kepala tertunduk. Kali ini Si Yue tidak tinggal diam, tetapi berkata dengan ringan. Jangan khawatir tentang itu, aku sudah mendengarnya, dan ke depan itu harus menjadi lokasi bendera perang. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang menatap Si Yue pada saat yang sama. Mereka tentu percaya apa yang dikatakan Si Yue. Aku hanya tidak mengharapkan hal yang lebih rahasia seperti ini, Si Yue bisa bertanya. Masalah ini tidak terlalu rahasia. Tetapi siapapun yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk bendera ini akan diberitahu untuk tidak diizinkan membocorkan informasi di dalamnya. Selama mereka bukan orang yang dicintai, kebanyakan orang tidak akan mengungkapkan situasi di sini. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang sangat ingin tahu, di mana Si Yue mendengar berita ini. Mereka tahu Si Yue terlalu baik. Si Yue hanya memiliki 3 teman di sekte, Zhu Hengyu, Zhu Dachang dan Zhu Xiaomei. Tetapi jelas mereka tidak dapat mengetahui hal-hal ini. Melihat mata keduanya yang ingin tahu, Si Yue memutihkan mereka dan menjelaskan. Old dan memberitahuku. Senang menularkan murid. Setelah mendengarkan Si Yue, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang menghela nafas bersama. Ketika aku kembali dari medan perang, aku harus berlatih membuat besi, dan membiarkan Duan-Duan menerimaku sebagai murid pribadi. Zhu Dachang berkata dengan sedikit iri. Bagus, kalian semua bisa menjadi pro murid. Zhu Hengyu tertawa kecil dan diejek. Pergi. Ketika Zhu Dachang mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia tidak marah. Si Yue juga memutar matanya ke arah Zhu Hengyu. Dengan bakat dan kekuatan Zhu Hengyu melawan langit, apalagi menjadi murid pribadi guru dan atau guru Duan. Ini hampir sama dengan menjadikan Dan Lao dan Master Duan menjadi murid pribadi Zhu Hengyu. Tetapi bahkan jika mereka tertarik untuk menyembah Zhu Hengyu sebagai guru, Zhu Hengyu belum tentu menerimanya. Melihat jijik kedua orang itu, Zhu Hengyu tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya hanya menggaruk kepalanya dan tertawa 2 kali. Oke, tidak ada tinta, ayo masuk secara terpisah. Si Yue berkata dengan ringan. Karena bendera pertempuran ada di depan, mereka secara alami tidak harus bertindak bersama. Lagi pula, mereka bertiga ingin pergi ke medan perang. Dan sekarang ada tepat 3 lubang di depan mereka, 1 di setiap sisi. Setelah berbicara, Si Yue berbalik dan memasuki lubang di sebelah kanan. Pergi. Berbicara, Zhu Dachang juga memasuki lubang kiri. Setelah menyaksikan mereka berdua memasuki lubang, Zhu Hengyu merentangkan tangannya dan memasuki lubang di tengah. Padahal, kecepatan mereka bertiga sudah sangat cepat. Lihat saja Zhu Hengyu yang bertarung dengan kelelawar, tidak ada yang melampaui mereka. Cukup tahu, tidak sesederhana itu untuk sampai ke sini. Berjalan di lorong gua yang gelap, Zhu Hengyu bosan. Meski masih waspada setiap saat, khawatir apakah Su Ziyun masih menyergap. Zhu Hengyu masih terlihat santai. Tidak jelas, bahkan ada beberapa harapan. Jika mungkin, dia bahkan menantikan Su Ziyun, yang akan bisa mengiriminya hadiah besar. Zhu Hengyu berkeliaran di sini, dia benar-benar tidak khawatir, yang lain mengambil bendera. Dulu, hanya ada satu cara untuk sampai ke sini. Kedua, catur perang itu sangat besar. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang merebut catur perang terlebih dahulu, tidak ada yang mengerikan. Bahkan jika tangan dicengkeram, lawan harus kembali dengan cara yang sama. Begitu ini masalahnya, kita harus bertemu Zhu Hengyu. Meskipun Penatua Hou melarang untuk membunuh orang yang sama, bahkan tidak menyiksa. Tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa merampok diperbolehkan. Hanya saja tidak diizinkan untuk membunuh, tidak cacat tanpa ampun. Karena itu, Zhu Hengyu benar-benar tidak khawatir, seseorang akan berada di depan. 10.000 langkah mundur, meskipun Zhu Hengyu berlari lebih cepat. Bahkan jika Zhu Hengyu adalah orang pertama yang merebut catur perang, itu tidak masuk akal. Dalam perjalanan kembali, dia masih menghadapi perampokan semua biksu. Jika bendera pertempuran tidak dapat dilindungi, itu akan hilang.
Sebelumnya atau lambat, tidak ada perbedaan. Jika dia tidak bisa mengalahkan semua lawannya, dia akhirnya tidak bisa memiliki bendera pertempuran. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Zhu Hengyu tentu saja berharap Su Ziyun dapat mengatur hadiah lain untuknya. Biarkan Shen Luo-nya memotong, serta pedang sihir haus darah, dan kemudian gelombang promosi yang sengit. Tapi kali ini, Zhu Hengyu kecewa. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu tidak pernah menemui hambatan. Adapun mengapa tidak ada halangan, itu sederhana. Su Ziyun tidak akan pernah berpikir bahwa sekelompok kelelawar sihir yang setara dengan 20 kekuatan tubuh sihir tidak bisa menghentikan kemajuan Zhu Hengyu sama sekali. Bagi siapapun, jika Anda menghadapi pengepungan dari begitu banyak tubuh ajaib dan 20 kelelawar, bahkan jika Anda tidak mati, Anda harus melepaskan kulit. Melihat Zhu Dachang dan Si Yue berurusan dengan beberapa kelelawar agak sulit untuk dikalahkan, mengetahui bahwa mereka tidak berguna. Hanya saja keberuntungan mereka tidak begitu baik, mereka bertemu abnormal Zhu Hengyu. Senjata dan keterampilan sihir yang kuat membuat Zhu Hengyu tanpa cedera di bawah pengepungan kelelawar. Itu bahkan telah menjadi batu loncatan untuk kekuatan Zhu Hengyu. Karena tidak ada hambatan, Zhu Hengyu sangat santai di sepanjang jalan. Dan lorong gua ini tidak seperti lorong gua di depan. Ada banyak makhluk hidup dalam kegelapan. Tidak ada makhluk di lorong gua ini. Ini juga membuat kemajuan Zhu Hengyu lebih cepat. Setelah berjalan selama 1 jam, Zhu Hengyu datang ke ujung gua. Saya melihat 3 orang berdiri di ujung gua. Zhu Hengyu menemukan tempat tersembunyi dan mulai mengamati dan menguping pembicaraan mereka. Ketiga pria itu proporsional, tetapi wajah mereka bopeng. 2 lainnya gemuk dan kurus, tinggi dan pendek, membentuk kontras. Hanya pria gemuk yang bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian orang-orang kurus dan tinggi juga bergema. "Ya, kadal besar ini tidak mudah dilihat pada pandangan pertama, kita mungkin bukan lawan." Setelah mendengarkan kata-kata mereka, Zhu Hengyu dengan cepat melihat ke depan. Saya melihat seekor kadal besar di depan mereka bertiga. Pada saat ini, kadal besar itu meludahkan intinya, memandangi 3 orang di depannya dengan waspada. Di belakang kadal besar ada platform batu, yang merupakan bendera pertempuran yang dilukis dengan simbol sekte pedang iblis domba. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan rekannya, biksu dengan tanda bintik di wajahnya, alisnya berkerut menatap kadal besar. "Apalagi yang bisa kita lakukan, tunggu yang lain datang, mari kita pecahkan kadal besar ini bersama-sama terlebih dahulu." Berbicara, Asako tiba-tiba menarik napas, dan menutupi perutnya dengan tangannya. Pada saat ini Zhu Hengyu hanya menemukan bahwa perut masih berdarah, jelas terluka. Tapi menatapnya, sepertinya luka itu tidak serius, hanya rasa sakit. Tidak ada cara untuk yang pendek dan yang tinggi, tapi dia bisa menghela nafas tak berdaya dan berjongkok di tanah. Setelah mendengarkan kata-kata mereka, Zhu Hengyu mulai mengamati kadal besar itu. Faktanya, kadal besar hanya 35 bagian dari tubuh sihir, dan itu tidak terlalu kuat. Tapi ini hanya untuk Zhu Hengyu. Di mata para pembudidaya biasa, tubuh iblis lebih tinggi dari periode tertentu, dan itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Belum lagi kadal besar ini 5 langkah di atas mereka. Dan yang terpenting, medan di sini terlalu sempit. Setelah bertarung, tidak ada ruang sama sekali untuk menghindari serangan kadal besar. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati di sini. Tentu saja, ini hanya pandangan dari 3 orang ini, bukan Zhu Hengyu. Dalam pandangan Zhu Hengyu, kadal besar ini hanya sedikit lebih tebal, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Setelah mengamatinya dengan cermat, Zhu Hengyu memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi dan langsung menembak. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tidak lagi menyembunyikan sosoknya, berdiri, dan berjalan perlahan ke arah depan. Saat Zhu Hengyu mengeluarkan suara, trio dan kadal besar menemukan jejak Zhu Hengyu. "Kemarilah." Pria gemuk itu berdiri dengan bersemangat dan berkata. Wajah Asako mengerutkan kening. Karena penampilan kurus Zhu Hengyu, wajah Mazi merasa bahwa Zhu Hengyu adalah seorang biarawan biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.